Jadi dengarkan wahai orang Kristen, apapun masa-masa yang ada di depanmu, apapun penganiayaan yang akan hadir di depanmu oleh karena imanmu, di tengah-tengah dunia yang semakin membenci Tuhanmu, engkau tidak seharusnya untuk takut menghadapi mereka. Tapi jikalaupun engkau harus mati demi imanmu, engkau harus berjuang di dalam hidupmu, engkau harus mengagungkan Tuhan di dalam segala sesuatu yang ada padamu, percayalah, Tuhanmu telah menang. Itu yang harus ada di dalam hatimu. Kebanggaan kita kepada Kristus bukan hanya kebanggaan kepada kemenangannya, tapi kebanggaan kepada proses yang mendahului mengapa ia bisa disebut pemenang. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang menolong kami di dalam hikmat-Mu untuk dapat mengerti apa sebenarnya yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terlebih kasihani dan kuduskan kami, agar kami dapat menghormati-Mu selalu dan mengikuti apa yang menjadi keinginan hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Ini adalah kali yang ketiga, kalau tidak salah, saya di tempat ini untuk membagikan firman Tuhan. Ya, kita akan belajar firman Tuhan dari Injil Rasul Yohanes yang ke-16 ayat yang ke-33. Katakan demikian. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sekali lagi, semuanya itu kukatakan kepadamu, Yesus yang berkata, supaya kamu, para murid, beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan kamu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di tengah peperangan dunia, di tengah hiruk-pikuk dunia, di tengah kebodohan politik, di tengah kejahatan orang-orang yang begitu tamak akan uang, 2000 tahun lalu ada yang berseru, aku telah mengalahkan dunia. Siapakah pribadi yang telah mengalahkan dunia dan apa maksudnya bahwa ia telah mengalahkan dunia? Di tengah kotornya pikiran orang-orang yang membenci Mesias itu, di tengah pikiran orang-orang yang tidak suka terhadap dia, 2000 tahun lalu ia sendiri berseru, aku telah mengalahkan dunia. Mengapa ia mengatakan bahwa ia telah mengalahkan dunia? Dia bukanlah raja yang duduk di atas tahta. Dia bukanlah seseorang yang memperoleh jabatan di dalam kekaisaran Roma. Dia bukanlah seseorang yang terpandang sehingga kita mau mengingini dia. Tapi ia sendiri mengatakan, bukan aku akan mengalahkan dunia, aku segera mengalahkan dunia. Tapi ia berkata, aku telah mengalahkan dunia. Apa maksudnya? Tuhan Yesus mengatakan hal ini sebelum ia naik ke atas salib untuk melakukan kehendak Bapanya yang mulia itu. Ia memperkatakan kepada para murid, agar kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku, sebab aku telah mengalahkan dunia. Artinya adalah bahwa Kristus yang kerajaannya bukan dari dunia ini, telah datang ke dunia ini, mengalahkan dunia ini melalui kekudusannya. Dunia ini begitu cemar, tapi Kristus telah diuji oleh berbagai pencobaan yang diizinkan oleh Bapanya dan juga kehendak dari dirinya sendiri. Namun ia tahan uji yang membuatnya tidak takluk kepada iblis. Maka ketika kita semua, terlebih-lebih lagi saya orang berdosa, kita semua yang adalah orang berdosa yang ikut di dalam dunia, maka ada satu pribadi yang bernama Kristus Yesus yang tidak takluk kepada dunia melalui kekudusannya. Maka dengan kudusnya ia, dengan taatnya ia di dalam kayu salib, dengan tidak berdosanya ia, maka ia telah mengalahkan dunia. Lalu ia juga mengalahkan dunia ketika ia sudah naik di atas salib. Sebelum ia naik ke atas salib, ia telah mengalahkan dunia. Ketika dia naik ke atas salib, dunia ini bersorak-sorai. Para imam-imam Farisi begitu bersukacita, orang Roma begitu bersukacita melihat bahwa Kristus Yesus telah naik sebagai penjahat yang disebut sebagai penjahat untuk pantas dihukum mati di atas kayu salib. Tetapi dengan terpakunya ia di atas kayu salib, ia juga telah mengalahkan dunia. Karena ia terpaku bukan karena kejahatannya, tapi ia terpaku karena kamu dan saya. Dan ketika ia telah turun dari salib, ia dibawa ke kuburannya. Ketika ia terkubur juga, ia telah mengalahkan dunia.
Karena ternyata ia tidak menetap di dalam kuburan. Ia bangkit menjadi pemenang. Ia keluar dari kematian, yang artinya maut dan kematian itu tidak menahan dia. Maka ia mengalahkan dunia dari kekudusannya, ia mengalahkan dunia dari salib, ia mengalahkan dunia melalui kebangkitannya. Maka ia berseru, aku telah mengalahkan dunia. Jadi jikalau engkau difitnah, Yesus telah menang. Jikalau engkau disakiti, Yesus telah menang. Jikalau engkau menderita, Yesus telah menang. Dan jikalau kau dianiaya, dia masih menang. Maka, apakah alasanmu untuk takut hidup bersama dia hingga hari ini? Apakah yang menjadi sumber ketakutanmu? Apakah yang menjadi sumber penderitaanmu? Apakah yang menjadi sumber kebanggaanmu? Apakah yang ada di dalam pikiranmu? Apakah yang ada di dalam hatimu? Kemanapun setiap orang percaya, kemanapun setiap orang yang beriman, yang mengaku dari mulutnya bahwa Kristus adalah Tuhannya, maka ia harus mengerti dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhannya itu telah mengalahkan dunia. Maka seharusnya orang Kristen, engkau dan saya yang mengaku bahwa kita semua adalah pengikut Kristus, tidak perlu takut akan dunia, sebab ia telah mengalahkannya. Tapi masalahnya, bagaimanakah kita mengalahkan dunia ini? Bagaimanakah saya orang berdosa untuk bisa mengalahkan dunia ini? Bagaimanakah saya orang lemah? Bagaimanakah saya orang miskin? Bagaimanakah saya orang yang sering dicemooh, orang yang sering difitnah bisa mengalahkan dunia ini? Apakah saya hanya bermimpi? Tetapi kitab suci berkata, oleh karena persatuanmu dengan Yesus Kristus yang telah mengalahkan dunia ini, maka engkau dapat melakukannya bukan karena dirimu sendiri, tetapi oleh karena imanmu kepada Yesus Kristus. Sebab saya dan kamu bukan hanya tubuhnya dan ia sendiri adalah kepala, tetapi saya dan kamu adalah ranting dari pokok anggur yang benar itu, yang oleh karenanya saya dan kamu tercangkok di dalam dia. Jadi bagaimana caranya engkau menghadapi dunia? Bukan untuk kemampuanmu, bukan untuk kehebatanmu, bukan untuk apa yang ada padamu. Bapak saya polisi, keluarga saya tentara, saya punya jabatan, saya punya power, saya punya kuasa. Engkau masih di dalam dunia, belum mengalahkan dunia, karena kamu pun mati. Karena kamu pun binasa, kalau kamu hanya mengandalkan itu, namun tidak tercangkok kepada Kristus. Tidak ada kuasa di luar Kristus yang bisa membawa kamu sebagaimana Kristus telah membawa kemenangan itu. Jadi perhatikanlah. Saya mengatakan saya telah menang bukan karena kehebatan saya. Karena apalah saya di hadapan Tuhan, apakah kamu anak-anak muda mengerti bahwa hidup manusia, hidup di dalam kemudaanmu hanyalah seperti bunga di atas tangkainya. Ketika angin melaluinya, maka tidak di sana lagi ia untuk berdiri. Kalau engkau mengerti, kalau saya mengerti bahwa hidup di dunia ini bukanlah hidup yang harus engkau banggakan selain daripada untuk mengasihi dan hidup menurut ketetapan firman dan sabda yang hidup itu, maka engkau akan berbahagia. Kalau kamu tahu bahwa hidupmu ternyata hanya untuk menyenangkan Tuhan, karena Kristus telah mengalahkan dunia, maka saya dan kamu harus hidup menurut apa yang dia mau. Kemanapun kamu melangkah, kemanapun saya melangkah, ukir di dalam hatimu yang adalah sumber hidupmu, bahwa Kristusmu telah mengalahkan dunia. Kamu tidak perlu takut menghadapi apapun. Kamu tidak perlu khawatir karena kekhawatiranmu tak akan menambah apapun. Kamu tidak perlu risau tentang apa yang akan kamu makan. Kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang akan kamu pakai. Kamu tidak perlu khawatir akan apa yang akan kamu minum. Tapi karena Kristus telah mengalahkan dunia, maka ketika engkau sungguh-sungguh hidup di dalam dia, di dalam perintahnya, di dalam kekudusannya, di dalam pengorbanannya, di dalam penderitaannya, yang dengan demikian di dalam kemenangannya, engkau tak takut tentang apapun yang ada di hadapan matamu untuk menghadapi dunia ini. Sebab Kristus sendiri telah menang. Jadi jangan berkata, aku telah menang, tapi engkau sendiri tidak mengerti kemenanganmu itu kemenangan yang bagaimana. Jangan engkau berkata, aku telah menang, tetapi kemenanganmu itu bukan oleh karena engkau mengandalkan Tuhanmu. Tapi katakanlah bahwa kamu telah menang, karena apa yang kamu percayai telah menang. Itulah Yesus. Buah dari pernyataan Yesus Kristus kepada muridnya yang mulia ketika ia berkata, engkau akan tinggal di dalam damai sejahtera yang daripadaku karena aku telah mengalahkan dunia. Maka apa yang seharusnya terjadi pada kita?
ketika kita menerima bahwa Kristus telah mengalahkan dunia adalah sebagaimana yang terjadi kepada para rasulnya. Ketika para rasulnya mendengar, para muridnya mendengar bahwa Kristus telah mengalahkan dunia, apa yang dialami para muridnya? Mereka bertransformasi. Mereka mengubah mindset, mengubah hati, mengubah cara berpikir, mengubah hidup mereka. Bukan lagi tentang mereka, bukan lagi tentang Petrus sebagai pelayan, bukan lagi tentang Paulus sebagai pembunuh, bukan lagi tentang Bartolomeus, bukan lagi tentang Andreas, bukan lagi tentang yang lain, tapi semuanya tentang Kristus. Maka ketika mereka berjalan oleh karena untuk dan hanya kepada Kristus. Dan itu terlihat dari buah-buah mereka, dan pada akhirnya mereka menang. Dan kalau engkau dan saya ingin seperti itu, maka hidupmu hanya untuk dan oleh karena Kristus saja. Ketika saya mengatakan Kristus telah menang atas penganiayaan, apakah saya harus terluput dari penganiayaan? Tidak. Ketika saya mengatakan Kristus telah menang atas dunia, apakah saya harus luput dari penderitaan? Tidak. Karena agar engkau bisa mengalahkan itu, engkau harus berhadapan dengan Dia. Agar engkau bisa menaklukkan itu, engkau harus berhadapan dengan Dia, agar menjadi nyata bahwa kuasa Tuhan menaungi kamu di dalam ketidakberdayaanmu. Jadi dengarkan wahai orang Kristen, apapun masa-masa yang ada di depanmu, apapun penganiayaan yang akan hadir di depanmu oleh karena imanmu, di tengah-tengah dunia yang semakin membenci Tuhanmu, engkau tidak seharusnya untuk takut menghadapi mereka. Tapi jikalaupun engkau harus mati demi imanmu, engkau harus berjuang di dalam hidupmu, engkau harus mengagungkan Tuhan di dalam segala sesuatu yang ada padamu, percayalah, Tuhanmu telah menang. Itu yang harus ada di dalam hatimu. Kebanggaan kita kepada Kristus bukan hanya kebanggaan kepada kemenangannya, tapi kebanggaan kepada proses yang mendahului mengapa Ia bisa disebut pemenang. Maka saya dan kamu semua, Bapak Ibu, juga harus turut mengambil bagian di dalam hal itu. Agar kita semua sama-sama menjadi pemenang di dalam Tuhan. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Paskah itulah puncak kasihnya Kristus. Renungkan sekarang sebelum kamu sampai kepada Paskah itu. Renungkanlah. Apakah Ia layak sebenarnya terpaku oleh karena aku yang bukan apa-apa ini? Apakah Ia layak harus tersalib di sana? Apakah seharusnya Ia harus mendapat itu demi aku? Tapi bukan karena Dia siapa-siapa, tapi karena Dia adalah Allah. Untuk kamu, untuk saya, orang berdosa. Saya mengingatkan dari atas ini, kepada kita semua. Pengadilan Kristus itu menakutkan. Penghakimannya di hari penghakiman kelak, itu menakutkan siapapun. Kalau orang lain menertawakan imanmu, menertawakan jerih payahmu demi Kristus, menertawakan pelayananmu, doakan dia. Karena ia tidak akan pernah bisa tertawa ketika berhadapan dengan Kristus di hari pengadilannya. Apa yang kau bisikkan dalam kamarmu, itu akan diumumkan dari atap rumah. Apa yang kamu ketik di dalam HP-mu, itu akan dibukakan di hadapan seluruh dunia. Maka berhati-hati. Karena tak akan ada yang sanggup memandangi wajah raja yang tak berkebinasaan itu ketika pengadilannya tiba. Renungkanlah dalam hatimu. Saat ini juga. Pikirkanlah. Apakah yang akan kujawab ketika aku berhadapan dengan raja itu? Apakah yang aku katakan ketika aku diadili? Kepadamu engkau sendiri yang tahu. Sebagaimana besar kasih karunia Tuhan. Apa yang telah Tuhan berikan dalam hidupmu. Apa yang telah Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Kalau kita dipercayakan suatu hal, kita dianugerahkan beberapa hal, banyak sedikit, banyak atau sedikit, sedikit atau banyak, kamu harus mempertanggungjawabkan itu kelak di hadapan Allahmu. Maka sekarang pertanyakanlah, ketika aku sudah dianugerahkan oleh Tuhanku, apa yang sudah aku lakukan demi dan kepada Dia? Agar engkau selalu tidak berjalan oleh karena dirimu sendiri. Sebab Rasul Paulus berkata bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi hidupku meskipun di dalam daging, tapi di dalam daging berdasarkan iman kepada Kristus. Maka pikirkanlah, ketika engkau mati, ketika saya mati, apakah yang akan aku katakan di hadapan rajaku itu atas karunia yang ia telah berikan kepadaku? Apa yang telah engkau perbuat? Apa yang telah engkau lakukan? Apa yang telah saya lakukan? Atas anugerah yang Tuhan limpahi kepada saya. Orang yang mendapat banyak akan dituntut lebih banyak. Orang yang mendapat sedikit akan dituntut lebih sedikit. Kamu dan saya yang tahu
apa yang telah Tuhan berikan kepada saya dan kamu. Maka pikirkanlah apa yang akan kamu katakan di hadapan pengadilannya. Wahai engkau, aku telah memberikan engkau berbagai rupa-rupa karunia dan anugerahku telah melimpahi kamu. Tapi apakah yang telah engkau lakukan buatku sebagai tanda kasihmu? Sebab ada tertulis, firman Allah telah bersabda, sebab jikalau engkau mengasihi aku, engkau pasti melakukan perintahku. Maka apakah yang sudah kita lakukan kepada Tuhan di dalam anugerahnya yang diberikan kepada kita? Renungkan itu. Pertanyakan itu. Di dalam hatimu yang paling dalam, tanyakanlah kepada jiwamu. Apakah yang aku harapkan, wahai jiwaku? Apakah yang engkau harapkan, apakah yang engkau dambakan, wahai jiwaku? Mengapa engkau meletakkan harapanmu kepada sesuatu yang bisa usang? Kenapa engkau meletakkan dambaanmu kepada sesuatu yang akan bisa rusak? Dan apakah yang sudah engkau lakukan, wahai jiwaku, kepada Allahmu yang telah menyelamatkanmu? Inikah yang engkau inginkan? Ini menjadi refleksi bahwa Kristus telah menang. Ketika ia mengatakan, aku telah menang. Itu menjadi refleksi apakah kita layak disebut sebagai pemenang di dalam iman kita yang berbuah atau tidaknya itu. Kalau engkau mengatakan, kalau saya mengatakan saya pemenang di dalam iman kepada Kristus tapi itu tidak berbuah, engkau bukan pemenang. Dan saya bukan pemenang. Karena ranting yang tercangkok kepada pokok itu akan berbuah. Kalau ranting tidak berbuah, ia akan dipotong oleh pengusaha itu. Kalau saya tak berbuah, saya akan dibuang oleh Allah. Kalau kamu tidak berbuah, kamu akan dipotong oleh Allah. Tempatnya kemana? Api. Ini menjadi renungan dalam segala hal. Ketika Kristus mengatakan, aku telah mengalahkan dunia, itu memberikan kita sukacita, bukan? Itu memberikan kita kedamaian, bukan? Tapi sekaligus itu juga menegur kita. Apakah saya layak mengatakan saya pemenang di dalam iman yang saya miliki kepada Dia kalau iman saya itu tidak berbuah? Apakah saya bisa dikatakan orang beriman kalau saya tak sungguh-sungguh punya iman dan tidak punya buah iman? Bagi siapapun yang duduk di atas pemerintahan, yang punya jabatan di atas pemerintahan, mau polisi, mau tentara, mau anggota DPR, apapun, semua yang mendengarkan ini, dengarkanlah bahwa Tuhan telah memberimu anugerah untuk memimpin umatnya dan juga ciptaannya, yaitu manusia. Jikalau engkau tidak mempergunakan jabatanmu, jikalau engkau tidak mempergunakan semuanya itu untuk memenangkan mereka kepada Kristus, untuk menjaga domba-domba Allah yang tersesat agar semakin ia dituntun kepada hidup yang ada pada Kristus, maka ia akan mempertanyakan anugerahnya itu kepadamu ketika di hari pengadilan nanti. Ia akan meminta suatu pertanggungjawaban bagimu. Kalau engkau dan saya melakukannya menurut kehendak Tuhan, maka itu bukan menjadi suatu penghukuman bagi kita. Tetapi jikalau kita melencengkan anugerahnya demi kepentingan dagingmu, demi kepentingan dosa-dosa kita, bukan untuk kepentingan Kristus. Tapi kalau kita melakukannya dengan baik, demi kepentingan Allah, kita akan beroleh pembenaran. John Calvin, seorang teolog reformasi yang terkemuka di abad 15-16. Ia berkata bahwa pelayanan yang tertinggi itu sebenarnya bukan menjadi hamba Tuhan, tapi orang yang mengambil bagian dalam pemerintahan sipil. Karena ia bertanggung jawab atas jiwa banyak orang. Yang binasa atau tidaknya dia ditentukan oleh orang itu sebelum mendengarkan atau sesudah mendengarkan Injil Tuhan. Jadi renungkanlah bahwa dia telah mengalahkan dunia. Itu bukan tentang hal yang enak-enak di telingamu. Tapi lihat kembali, apa yang membuat ia telah menang? Dan apa yang ia lakukan setelah menang? Kita mengambil bagian di dalam dia. Karena dia tahu, kalau kamu mengambil bagian di dalam aku, engkau akan menjadi seperti aku. Lalu kita bangga mengatakan, aku mengambil bagian di dalam Tuhanku. Tapi kita tidak hidup menurut sebagaimana ia hidup. Tak akan ada kemenanganmu. Tidak ada kemenangan dari hal yang seperti itu. Apalagi anak-anak muda yang di dalam kemudaannya masih berpikiran bahwa marilah kita melakukan hidup sebagaimana orang lain hidup. Marilah aku, wahai anak muda, hidup memanfaatkan masa mudamu. Habiskan semuanya sebelum kamu tua.
Engkau tidak bisa melakukan apapun ketika engkau tua. Puaskan di masa mudamu. Apakah engkau pernah melihat orang yang mati sebelum kamu? Orang yang terbaring di dalam peti matinya tidak ada kemuliaan di wajahnya. Tidak ada kemuliaan di dalam wajahnya ketika ia mati. Ada begitu banyak orang muda, lebih muda dari saya, telah mati. Ternyata hidup ini bukan tentang kamu muda atau tidak, tapi tentang kamu mengingat kematianmu atau tidak. Karena kalau kamu selalu mengingat kematianmu, engkau akan selalu mau melakukan apa yang Allah sukai. Karena ketika engkau tahu bahwa betapa cepatnya manusia melupakanmu setelah kematianmu, engkau tak akan melakukan apapun yang disenangi oleh siapapun kecuali kesenangan Allah. Di dunia ini, berapa lama engkau akan hidup? Jadi agar Kristus yang telah menang, dan engkau pun turut bisa dimenangkan, dan saya pun turut bisa dimenangkan, maka firman Allah yang hidup ini menuntut saya dan menuntut kamu untuk hidup menurut Dia, agar kita mengambil bagian di dalam kemenangan yang Dia peroleh itu. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Kecemasanmu, kekhawatiranmu, ketakutanmu tidak akan pernah menambahkan apapun dalam hidupmu. Tapi justru ketakutanmu, kekhawatiranmu, dan kecemaranmu harus kamu hadapi dengan kenyataan bahwa Kristus sudah menang. Tapi untuk menjadi pemenang, engkau harus menghadapinya terlebih dahulu. Bagaimana cara menghadapinya? Rasul Paulus berkata, pergunakanlah senjata iman agar kamu bisa menjadi pemenang. Renungkanlah apa yang akan saya jawab di hadapan pengadilan Tuhan. Apa yang sudah saya lakukan atas anugerah yang Ia limpahi kepada saya. Apa yang akan saya jawab, dengan kemampuan apa saya akan berbicara di hadapan Rajamu ketika hari pengadilan. Yang kedua, ketika kita berusaha untuk melakukan itu, renungkanlah bahwa saya akan menang karena Kristus telah menang. Tidak ada orang yang bertobat sempurna, tapi kesempurnaan Kristus yang menyempurnakannya. Tapi setidaknya, orang yang sungguh-sungguh diselamatkan adalah orang yang mau berjuang mengasihi Allah, mengasihi sesamanya, dan mengasihi dirinya sendiri. Jadi ketika saya berjuang, kamu pun berjuang untuk keluar dari dosa-dosa, untuk mengalahkan hawa nafsu, untuk menyenangkan hati Allah, untuk menaklukkan keinginan daging saya tidak akan pernah bisa sempurna. Tetapi Kristus akan menyempurnakan kita di akhir pertandingan kita. Sebab Paulus telah membuktikannya. Ia telah bertanding dalam iman. Ada duri dalam dagingnya, tapi ketika ia mau mati, ia berkata, aku telah menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Hidup adalah pertandingan. Usahakanlah, upayakanlah hal-hal yang baik, agar itu dapat menolong kita di hari pengadilan untuk menjawab Kristus, Raja yang tak berkebinasaan itu. Bukan agar kita selamat, tetapi agar kita memperoleh upah di tempat itu. Karena Tuhanmu bukan Tuhan yang membiarkan kesalahan, tapi Tuhanmu, Yesusmu, Kristusmu, Allahmu, itu adalah Tuhan yang menuntun kita semua kepada apa yang ada padanya. Kekudusan, kemurnian, cinta kasih. Hiduplah untuk itu. Karena untuk itulah semua kita dipanggil. Cintailah Allah, cintailah manusia. Lakukanlah yang baik, lakukanlah yang benar. Demi pertanggungjawaban imanmu di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Kristus telah menang, maka seharusnya saya dan kamu pun harus menang di dalam Dia. Tuhan memberkati. Kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Bapa, bahwa pada siang hari ini kami Engkau ajar untuk semakin mencintai dan mengasihi-Mu. Engkau telah memenangkan segala sesuatu dalam keadaanmu sebagai manusia ketika kau datang ke dunia ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Maka kami pun harus turut mengambil bagian di dalamnya, agar kami turut dimenangkan sama seperti Engkau telah menang. Mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau sukai. Mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Mampukan kami untuk mengasihi-Mu, agar kami dapat semakin setiap hari melakukan perintah-Mu. Karuniakanlah kepada kami pertobatan sebelum kami mati. Karuniakanlah kepada kami hati yang murni demi menghadap dan dapat menatap wajah-Mu yang penuh dengan keadilan itu. Karuniakanlah juga kepada kami hati yang mau menolong sesama kami. Menolong siapapun yang ada di hadapan kami tanpa memandang dari mana ia. Sebab Engkau sendiri ketika datang ke dunia ini bukan dari tempat yang terpandang.
Tapi biarlah kami tidak menjadi seperti Farisi yang melihat Engkau sebagai yang hina. Tapi biarlah kami seperti rasul-rasul-Mu yang melihat Engkau sebagai pribadi yang berkuasa. Biarlah kiranya Engkau yang memberikan kami hati yang baru setiap harinya. Untuk hidup di dalam cinta kasih-Mu, hidup di dalam perintah-Mu, dan hidup di dalam apa yang Engkau sukai. Karena hidup kami bukan lagi kami, tapi hidup kami adalah Engkau. Kami percaya kami akan bertanding dan berakhir sebagai pemenang. Bukan karena kami telah menang, tapi karena Engkau telah menang. Maka kami berseru kepadamu, berbelas kasihlah dan tolonglah kami di dalam kelemahan kami ini. Tolonglah kami menghadapi semua penguasa-penguasa yang tidak dapat kami taklukkan. Kami percaya Engkau telah menaklukkan dunia, maka kami pun dapat menaklukkan dunia oleh karena namamu. Kami bersyukur mengenali Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Maka sama seperti wanita pesundal yang datang kepadamu dan Engkau tidak menolaknya, maka kami yang lebih berdosa daripadanya, janganlah kiranya Engkau menolak kami. Sebagaimana Engkau mendatangi pemungut cukai dan membawanya menjadi murid-Mu, maka datangilah kami juga yang lebih berdosa dari pemungut cukai itu dan bawalah kami menjadi murid-Mu. Dan sebagaimana Engkau juga tidak menolak anak yang hilang, malah menyambutnya dengan sukacita, maka kami yang telah terhilang dari kehendak-Mu yang mulia, sambutlah kami ketika kami mau kembali kepadamu, ya Allah. Dan sebagaimana juga Engkau mendatangi Saulus, membuatnya menderita dan mengubahkannya menjadi Paulus dan membuatnya menjadi penginjil yang baik, maka kiranya ubahkanlah kami juga menjadi seperti Paulus, yang di dalam keberdosaan kami mengakui kami bukanlah apa-apa di hadapan Engkau. Agar kami hanya dapat berseru seperti penjahat yang di sebelahmu telah berseru. Ingatlah akan kami, ya Allah, ketika Engkau datang dalam kerajaanmu. Engkau adalah timbangan yang menimbang penjahat di sebelahmu. Yang satu telah mati ke dalam jurang kebinasaan karena ia telah meninggikan dirinya. Yang satu telah merendahkan dirinya dengan mengakui bahwa Engkau adalah Raja. Maka kami juga mengakui bahwa Engkau adalah Raja kami. Selamatkanlah kami di dalam pengadilanmu. Sebab ada tertulis bahwa orang percaya tidak akan memperoleh penghukuman. Kami adalah anak-anak-Mu yang berjuang di dalam cinta-Mu. Kiranya kasih setia yang daripada-Mu yang melimpahi kami, ya Tuhan Yesus Kristus. Sebab kemuliaan hanya bagi-Mu dan juga bagi Bapa-Mu yang mulia dan bagi Roh-Mu yang kudus sekarang dan selalu serta untuk selama-lamanya. Amin.
Hmm.